Perkenalkan, nama saya Diva Nurfadila Rosid. Di sini saya akan mengunjungi salah satu tempat wisata di Karanganyar, yaitu Candi Cetho. Tepatnya berada di kaki Gunung Lawu, Desa Cetho, Kecamatan Gumeng, Kelurahan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Biasanya cagar budaya itu kalau enggak menganut ke nama desa itu. Sejarah Indonesia memang tidak lepas yang namanya dari kerajaan-kerajaan yang menjadi terbentuknya cikal bakal di negeri ini. Bicara mengenai masalah kerajaan di Indonesia, maka tidak akan lepas dari yang namanya situs bersejarah. Situs-situs ini pun beragam, bisa dengan peninggalan prasasti-prasasti, bisa pula dengan peninggalan berupa candi. Tempat ini juga bisa dibuat untuk jalur pendakian. Candi yang bercorak agama Hindu ini diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Majapahit. Letaknya berada di 1496 mdpl. Menjadi salah satu candi tertinggi di Indonesia bersama Candi Arjuna, Candi Gedong Songo, dan Candi Ijo. Sebelum masuk ke komplek candi, diharuskan memakai kain poleng. Kain ini adalah kain yang digunakan di pinggang. Miriplah dengan beberapa tempat wisata di Bali yang mengharuskan pengunjung menggunakan kain dengan motif-motif kotak-kotak hitam putih seperti papan catur. Aturan ini tidaklah sembarangan, sudah pasti ada filosofinya. Maka dari itu, saya mencoba untuk mengunjungi Candi Cetho, karena Candi Cetho sebagai warisan budaya negeri ini, agar kita semua bisa mengenal, menjaga, dan melestarikannya. Candi Cetho ini merupakan tempat peradaban umat Hindu. Mengapa pengunjung harus menggunakan kain ini? Karena Candi Cetho adalah tempat suci untuk umat Hindu, sama persis seperti yang ada di Bali. Kalau di sini itu jam bukanya jam 8, tutupnya jam 16. Oh, betul. Oke. Jadi jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu kalau untuk tiketing itu nanti bisa langsung ke sana, ke loket, bisa tanya-tanya ke loket. Nah, jenengan mau data yang lebih jelas. Kebetulan saya petugas keamanan di sini, di Candi Cetho, di BPCB Provinsi Jawa Tengah. Oh, ngoten. Dadi job di sini dhewe gambar. Nggih, ya Mbak. Tapi nggih, kalau untuk kegiatan pelestarian, untuk perawatan taman dan lain-lain itu sama-sama. Kita yang dari BPCB sama pariwisata sama-sama. Pada saat kita pertama masuk, di sini kita disuguhkan oleh gapura besar dan 2 alat penjaga.
Setelah itu, kita naik ke teras kedua dari Candi Cetro ini. Kita dapat melihat susunan batu yang terhambar di halaman. Membentuk gambar seekor Garuda terbang dengan sayap membentang. Di bagian punggung Garuda terdapat susunan batu yang menggambarkan seekor kura-kura. Tepat di atas kepala Garuda terdapat susunan batu berbentuk matahari bersinar, segitiga sama kaki, dan kala cakra atau kelamin laki-laki. Di ujung masing-masing sayap Garuda terdapat dua bentuk matahari lain. Setelah itu, kita lanjut ke teras selanjutnya, terdapat relief. Tangga menuju teras berikutnya terbuat dari batu andesit yang sangat rapi susunannya. Dibuat bertingkat dengan jeda landing yang cukup lebar di setiap tingkat. Tebing di kiri dan kanan tangga disangga oleh turap batu bersusun. Tidak diperoleh informasi apakah tangga ini merupakan hasil pemugaran yang pernah dilakukan sebelumnya atau merupakan tangga yang asli. Terdapat sepasang bangunan beratap yang disebut pendapa luar. Bangunan tanpa dinding tersebut mengapit jalan menuju tangga ke teras selanjutnya. Sebuah halaman yang dikelilingi oleh dinding batu. Pada teras ini juga terdapat sepasang pendapa beratap tanpa dinding yang disebut pendapa dalam. Di sisi barat pendapa dalam terdapat tangga menuju ke teras berikutnya. Terdapat sebuah ruangan yang digunakan untuk bersembahyang. Di depan pintu ruangan terdapat dua buah arka batu dengan tulisan Jawa yang menunjukkan tahun dibangunnya situs Candi Cetro. Pada teras terakhir, yaitu di puncak lorong, terdapat sebuah dinding batu setinggi sekitar 1,60 meter yang menyekat tangga dengan ruang tamu berupa bangunan tanpa atap. Dikelilingi dinding batu setinggi hampir 2 meter dengan luas sekitar 5 meter persegi. Ruang utama yang merupakan pesanggerahan Prabu Brawijaya ini letaknya lebih tinggi dari semua ruang lain, sehingga dari tempat ini dapat dilihat dengan jelas ruang-ruang di bawahnya bentuk seni bangunan situs Candi Cetro. Sini saya menemui narasumber yang bernama Mas Sigit Yulianto, petugas pelestarian Candi Cetro, untuk ditanyai lebih detail tentang Candi Cetro ini. Itu kalau nggak menganut ke nama desa, itu biasanya ke reliefnya. Nah, di sini namanya juga Desa Cetro, gitu. Jadi desa ini sama candi ini terbentuknya duluan candi nih, jadi kan candi terus di sana ikut Candi Cetro. Nggih, Mas. Kalau Candi Cetro itu diperkirakan berdiri abad 15 pada saat kerajaan Majapahit terakhir, Brawijaya V, sebelum runtuh. Majapahit sebelum runtuh. Penduduk di sini agamanya mayoritas Hindu. Terus ada yang Muslim, ada yang Kristen, tapi mayoritas Hindu di sini. Tapi sejak dulu sebenarnya memang ada pengunjung ke candi ini, tapi untuk kegiatan ritual. Untuk pengelolaannya itu di sini untuk pengelolaannya di sini untuk pengamanan dan pelindungan pelestarian itu dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Itu untuk pariwisatanya, itu untuk penarikan tiket itu dari Kabupaten Parpora Kabupaten. Terus warga sekitar juga ikut merawatkan di sini. Gitu. Karena memang di sini masih digunakan untuk kegiatan ibadah. Tapi untuk kegiatan nyepi biasanya warga sini di rumah masing-masing.
Kalau dulu tahun 2010-2011 saya masuk di sini itu masih banyak warga sini yang nyepinya itu di dalam candi. Tapi kalau nyepi itu kan tanggal merah, biasanya pengunjung malah rame, jadi nggak bisa. Buatan ditutup ya. Buatan. Oh malah nek nyepi niku wisata mriki mboten napa-napa. Wisata masih buka kalau nyepi. Oh, Seperti untuk ini Mas, pengunjung, kalau wisata. untuk pengunjung ke candi, ke situs itu biasanya minat khusus. Dalam artian minat khusus itu masuk itu udah meh ngopo-ngopo wedi. Kayak di Bali koyong lewati canang, kebunga atau apa itu kan takut. Mesti di sini juga kebanyakan pengunjung itu juga Tertib nggih. tertib. Oh, biasanya Alhamdulillah, ngeten tempat tertib. beribadah tuh Nggih, sakral. masalahnya sakral masih digunakan. Nggih. Soalnya kan untuk kegiatan pariwisata kan pariwisata religi Mas. Jadi bukan pariwisata yang seneng-seneng kayak di bener, pantai atau Jadi di pengen temriki niku pengen rasa ingin tahu ini tinggi. Nggih. Nggih, Tempat Mas. candi niku kaya Nggih. apa ngeten. Nggih. Kebanyakan pengunjung seperti itu. Kalau menyimpang ya paling ada 1-2 yang apa namanya duduk di atas candi Oh, gitu nggih, kita langsung biasa, nggih. nggih, langsung kita tegur. Ngeten, nggih. Nggih. Biasanya kita langsung tegur. Soalnya juga nanti takutnya merusak struktur. Kok saged tinggo pariwisata, apakah ada timbal balik untuk warga sekitarnya atau tidak? Itu kan kebanyakan sekarang kan gini Mas, yang lihat potensi, oh ya tempat iki potensi nggo wisata kan orang luar, terus lumayan niku ditumbas murah-murah akhirnya sing duweni wong Jobo. Awake dhewe kan warga sekitar mboten entuk napa timbal balik ngeten awake mung domblong tok waduh lemah wis ngono ngoten. Kebanyakan kan sekarang ngoten niku. Jadi apakah sekarang itu pariwisata itu lebih memakmurkan investor atau warga sekitar? Kalau di sini masih masih warga sini. Jadi untuk warung, parkir, Kayak niku penginapan itu warga sini semua. Nggih, wis ngoten. Ngatan. Jadi bukan investor dari luar enggak. Kan iki kan pengelolaan Candi Cetha wisata niki, apakah warga itu juga ikut berkontribusi? Intinya kan berkontribusi merawat Candi Cetha niki napa dari karyawan dari luar? Oh, untuk pengelolaannya itu di sini untuk apa namanya? Pengelolaannya di sini untuk pengamanan dan pelindungan pelestarian itu dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Itu untuk pariwisatanya, itu untuk apa namanya? Penarikan tiket itu dari Kabupaten Parpora Kabupaten. Terus warga sekitar juga ikut merawatkan di sini. Gitu. Karena memang di sini masih digunakan untuk kegiatan ibadah. Jadi itu sebagian hasil dari tiket itu masuk ke warga atau masuk ke pengelolaan candi ini? Untuk hasil tiket itu urusannya Dinas Pariwisata Mas. Jadi nanti untuk pembagiannya saya kurang tahu juga, itu nanti di atas. Itu pengelolaannya yang jelas kalau untuk tiketing itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten. Gitu. Dan wisata ini kan pertama dibentuk intinya kan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sekitar. Nggih, terus. Kalau untuk masyarakat sini kan kebanyakan juga ada yang buat warung, terus ada parkir seperti itu. Jadi ini dikelola oleh warga ya? Dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bukan Jawa Tengah. warung sama Oh, warungnya, warung-warung di atas itu, iya warga. Di warungnya kan di luar kompleks candi. Yang mriki masih Mas, dikelola yang sing genah niku untuk pelindungan
pengembangan untuk pelestarian itu dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Terus andil masyarakat juga banyak karena di sini di Candi Tirta itu masih aktif digunakan untuk kegiatan ibadah. Terima kasih telah menonton video yang saya edit ini. Sekian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.